Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Termasuk pada kesempatan ini kita ditolong Allah untuk bisa hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa Allah sangat membanggakan majelis ilmu yang kita adakan ini. Malaikat-malaikat berkumpul di sekitar kita, lalu setelah pengajian ini nanti selesai, kita bubarkan, maka apa? Nanti malaikat itu terbang kepada Allah dan melapor kepada Allah. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku mengampuni mereka yang hadir. Jadi insya Allah kita ini karena istiqomah ngaji di majelis ini, insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim, dan Baihaqi dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Nabi itu memberi 7 wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau wasiat ini disampaikan kepada salah satu sahabat dan oleh sahabat disampaikan kepada yang lain, itu menunjukkan apa? Bahwa nasihat itu atau wasiat itu juga berlaku untuk kita, ya. Berarti mari kita pelajari apa wasiatnya itu. Pada kesempatan yang terdahulu kita sudah mengkajinya, yaitu mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Itu adalah wasiat Nabi yang pertama kepada kita. Maka mari kita berusaha untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Terus belajar, berusaha, dan seterusnya. Lalu yang kedua, pada kesempatan malam ini kita sampaikan, yaitu Nabi memerintahkan aku di sini Abu Dzar, ya. Karena memang yang diwasiati Abu Dzar dan juga kita tentunya. Beliau atau Nabi memerintahkan aku, Abu Dzar, agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Luar biasa ini wasiat ini, ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6490, Muslim nomor 2963, Tirmizi 2513, dan Ibnu Majah nomor 4142 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Jadi kita disuruh Nabi untuk melihat orang yang berada di bawah kita secara ekonomi, ya. Secara sosial. Kita disuruh melihat ke bawah. Agar apa? Agar kita ini menjadi orang yang bersyukur, ya. Kalau kita punya rumah, kita lihat orang yang tidak punya rumah, sehingga kita bersyukur. Kalau kita punya mobil, kita lihat orang yang hanya punya motor, agar kita bersyukur. Agar kalau kita punya motor, kita lihat orang yang hanya punya sepeda ontel, agar kita bersyukur, dan seterusnya. Kalau secara ekonomi, kita disuruh melihat ke bawah. Lalu lanjutan hadis, wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru. Dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut. Maksudnya
Kita ini jangan melihat orang yang lebih kaya dari kita, lebih banyak harta dari kita. Kita jangan melihat orang yang punya jabatan, lebih punya jabatan dibandingkan kita. Jangan lihat gaji besar mereka, jangan lihat kendaraan mewah mereka, rumah mewah mereka. Agar apa? Agar kita tidak ngersulo, ya. Agar kita enggak ngersulo, agar kita ini tetap bisa bersyukur, qanaah, menerima apa yang ada. Setelah kita berusaha, kita berdoa, kita bertawakal, lalu Allah mentakdirkan sesuatu, kita bersyukur, kita qanaah, ya. Menerima pemberian Allah apa adanya. Lalu lanjutan hadis, Allah tasdadu nikmatallahi alaikum, agar kalian, nah ini Nabi memberi alasannya, agar kalian, agar kita ini tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, kepada kita. Nikmat Allah sekecil apapun kita syukuri, maka Allah akan menambah-nambah nikmatnya. Nikmat Allah yang besar kita syukuri, agar Allah menambah nikmatnya. Pokoknya kita selalu bersyukur, bersyukur. Itu dalam hal apa? Ekonomi dan jabatan. Tapi di dalam urusan agama, ilmu agama misalnya, ketaatan kepada Allah, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah, dalam hal meraih pahalanya Allah, surganya Allah, maka kita tidak boleh apa? Melihat ke bawah, tapi kita harus melihat ke atas. Siapa yang kita lihat? Para nabi, para rasul, seperti yang ada di Quran di surat keempat ayat ke-69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Lanjutan ayatnya, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Nah inilah yang harus kita apa? Yang harus kita lihat kalau dalam hal agama, dalam hal ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dalam hal ilmu agama, kita harus melihat mereka. Menurut Allah di Quran surat keempat ayat 69, lanjutan ayatnya, minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi kita harus melihat bagaimana ketaatan Nabi, bagaimana ilmunya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana kedermawanannya Nabi. Lalu siapa lagi? Yang kedua, yang pertama tadi nabiyin, yang kedua wasiddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat wassolihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul. Itu ya empat ya, yang harus kita jadikan apa? Indikator dalam hal agama yang harus kita lihat, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, yang ketiga, yang keempat orang-orang soleh. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi Allah beritahu kita kalau kita mencari teman itu, teman yang sebenarnya yaitu empat tadi itu, empat ciri-ciri tadi itu. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi yang perlu kita ingat apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu wasiat dari Nabi, yaitu dalam hal harta, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, dalam hal jabatan, kita diwasiati oleh Nabi agar kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita dan tidak melihat orang yang ada di atas kita. Agar apa tadi alasannya? Agar kita merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, dan agar kita menjadi orang yang bersyukur.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala sesuatu yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.